Halo sayang. Kamu. Sudah sampai. Baguslah kalau begitu. Kamu lagi ngapain? Ah, aku baru selesai olahraga. Memang, kalau nggak mau mengakui usia, nggak bisa. Iya, betul. Capek banget. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Aku mau mandi dulu. Iya. Oke. Dadah sayang. Ini tanggal 520 loh. Benar-benar takdir, ya? Takdir apa? Cuma kebetulan aja kali. Nggak tentu juga. Beneran. Kamu sengaja cari, ya? Hari spesial, harus ada sedikit kesan kan? Datang. Sayang. Iya. Bukan sayang. Kamu cari apa sih? Orangnya mana? Orang apa? Limo, mana? Limo, kamu ngomong apa sih? Kamu pura-pura nggak tahu ya? Aku cuma gak betah di rumah, terlalu sumpek, aku keluar cari udara segar. Gak ya? Ayo ikut mama. Oke, aku temani kamu cari udara segar. Bukannya kamu sedang dinas ya? Kamu ngejar aku? Kamu bilang kamu nggak akan pernah bohong padaku. Jadi kamu malah membohongiku. Kamu masih punya kata-kata yang jujur nggak sih? Gak percaya sama aku ya? Oke, kamu di sini aja. Nanti kalau ketemu selingkuhan, kasih tahu aku. Berhenti! Yusukai, coba kamu pergi. Kamu gak percaya sama aku, ya? Kamu di sini aja. Kamu. Halo, ini minuman yang dipesan seorang tamu. Ada kartu pos juga. Cinta dimulai dari sebuah pandangan. Ini bukan minuman yang aku pesan, kamu salah kirimnya. Ah, tanggal 520, nggak salah kok. Orangnya di mana? Seharusnya masih di lantai bawah. Halo. Halo, Halo, saya tamu di kamar 520. Apakah ada yang mengantar minuman tadi? ya, sudah diantar ke kamar Anda. Di mana dia? Dia bisa keluar. Terima kasih. Sama-sama. Sayang, kamu ngapain sih? Kamu berhenti. Sujuning, jelaskan semuanya. Yang perlu dikatakan sudah saya sampaikan. Kalau masih ada yang tidak jelas, tanya anakmu. Bukannya sudah saya bilang? Itu bukan saya yang pesan. Pasti ada yang salah. Lalu bagaimana dengan 520? Bagaimana dengan kartunya? Saya juga ingin tahu. Saya sudah mengerti. Kamu bilang anak saya punya wanita lain di luar. Tapi kamu sama sekali tidak tahu siapa orangnya, kan? Yuzukai, kamu tidak mau menjelaskan? Saya. Mau jelaskan apa lagi? Kamu tidak pernah bertemu orang ini. Kamu hanya menuduh anak saya. Kamu selalu keluar. Saya belum membicarakanmu. Saya tidak bisa menjelaskannya padamu. Jangan bawa cucu saya. Lepaskan. Jangan bawa Zizi. Jangan. Minggir.
Mama, kamu baik-baik saja? Kalau ada masalah, hadapi saya. Jangan seperti ini pada mama kita. Ayah, Tidak apa-apa, Zizi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah di sini, ayah di sini, ayah di sini. Sudah, jangan takut, jangan takut. Cinta dimulai dari sebuah pandangan. Setiap tahun selalu seperti ini, tidak bisa ganti yang baru. Saya bersumpah. Saya tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu. Yuning. Orang yang berselingkuh tidak akan pernah berkata jujur. Mama, sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Bagaimana? Dia tidak pulang semalaman. Telepon tidak diangkat. Bagaimana ini? Kamu bilang ini mangkuk menantu yang diambil? Susah banget nih bawa piringnya. Ya harus dibawa juga. Kalau enggak, aku makan apa? Kamu ingat nggak waktu dulu kamu ujian masuk universitas? Berapa susah payahnya kamu? Bukannya tiap tahun kamu selalu dapat beasiswa? Gimana nih? Kalau nggak sama dia, kamu nggak bisa apa-apa ya? Ah, ibu mulai lagi. Salon kecantikan itu investasi keluarganya. Kalau aku cerai sama dia, aku beneran jadi pengangguran. Ibu cuma takut kamu nggak enak aja. Legit pula. Kita selama ini kan juga nggak sia-sia. Ibu. Udah, jangan dibahas di rumah ini. Dia kan nggak di rumah. Sudah, ibu. Kan masih ada Zizi. Oke, aku ngerti. Limo. Halo. Kemarin untung kamu cepat pergi. Tapi anggur yang kamu kasih itu hampir bikin aku celaka. Tapi, gimana dia bisa tahu ya? Oke. Untuk sementara kita jangan ketemu dulu. Sabarlah dulu. Oak. Ya udah. Halo. Halo, Maaf, mau tanya rumah Limo di mana ya? rumah Limo di sini. Oh, jadi Anda ibunya? Oh bukan, saya bibinya. Sekarang dia di mana? Sekarang di rumah sakit. Rumah sakit. Istirahat dulu deh. Ah, aku nggak capek kok. Kata dokter, gini juga bisa bikin peredaran darah lancar. Ibu merepotkan kamu ya? Merepotkan apa sih? Aku kan nggak ada kelas, nggak apa-apa. Kalau kerjaan kamu gimana? Ah, aku udah bilang sama orangnya. Lagi pula, keluarga itu selalu baik sama aku. Ya udah bagus. Jangan banyak gerak ya, aku ganti airnya dulu. Halo, maaf mau tanya kamar 302 di mana ya? Oh di sana. Ke Yunin. Jadi,
beberapa hari ini kamu di sini jaga ibu ya. Kalau ayahmu, Waktu aku SMA, ayahku kabur dengan perempuan lain. oh, maaf ya. Kak, kamu ke rumah sakit. Aku hari ini. Mau. Bukannya sudah bilang jangan datang? Aku bikin sup, nanti kasih tante minum. Lumayan lah. Momo, ini siapa? Aku pernah bilang, ini Kak Yuning. Kak, ini pacarku, Ju Kai-chen. Halo, Momo sering cerita tentang kakak. Oh iya. Ini kartu nama saya, silakan. Belajar hukum? Iya, tapi masih magang. Bagus, kalau gitu aku tidak ganggu kalian, dulu ya. Oh. Momo. Oh. Kalung yang kemarin, kenapa tidak dipakai lagi? Oh, itu sewaan, waktu ada pertunjukan, sudah dikembalikan. Oh gitu, lumayan cantik. Makasih, Kak. Dulu ya. Dah, Kak. Ayo, Eyo, sini. ini biar aku yang bawa. Yuning. Gimana? Kayaknya aku salah. Dia tidak selingkuh. Bukan, aku kira dia selingkuh dengan Limo. Tapi kayaknya bukan dia. Kalau gitu siapa lagi? Nggak tahu. Kalau gitu kamu ada ide? Kamu cari sendiri pasti nggak bisa. Gini aja. Aku kenalin satu teman. Dia dulu kerja di bidang keamanan jaringan. Teman lokalnya banyak, kamu juga tahu beberapa hal. Lebih mudah kalau dilakukan sama pria daripada wanita. Permisi, apakah ini Bapak Chen? Halo, Ini saya. duduklah, mari kita ngobrol. Anda lebih baik duduk di depan. Baik. Tidak keberatan merokok, kan? Keberatan. Maaf ya. Tidak apa-apa, kita kan satu keluarga. Saya dengar dari Yunwei, Anda baru saja mengalami sedikit kesulitan. Suami saya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Saya butuh bantuan Anda untuk lebih memperhatikannya. Jia selingkuh. Bagaimana Anda mengetahuinya? Catatan belanja dan informasi navigasinya dihapus dengan sangat bersih. Tidak normal, dan ada struk ini. Kalung di struk ini, saya sama sekali tidak pernah melihatnya. Saya mungkin bisa menemukan kenalan nanti. Oh iya, ada satu hal lagi. Awalnya saya tahu ini karena seseorang mengirim SMS kepada saya. Setiap kali dia benar. Ya, sepertinya ada yang mengawasi hidup saya. Saya ingin tahu siapa orang ini. Ini agak sulit tapi... Nanti saya minta teman untuk membantu Anda mencarinya. Baik. Kalau begitu, saya merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Oh ya, Busu, akhir-akhir ini. Anda sebaiknya membuat suami Anda rileks. Buat dia merasa seperti ini. Saya juga lebih mudah mengaturnya. Saya mengerti. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Oh. Maaf Busu, mobilnya sudah tua. Hati-hati di jalan, Busu.
Wah, kamu tahu juga pulang. Mama, apakah Zizi sudah tidur? Sudah jam berapa ini? Kamu ini seorang ibu. Anak juga tidak diurus, rumah juga tidak diurus. Kamu ini. Apa maksudnya maaf? Saya bilang kamu seharusnya tidak. Saya sudah salah, Anda benar. Kenapa begitu? Sudah malam, Anda sebaiknya istirahat. Selamat malam. Saya akan menggendongnya ke kamar untuk tidur. Biarkan dia tidur. Sayang, kamu tahu tidak betapa saya khawatir tentang kamu. Ayo kita bicara di luar. Sayang, ayo kita berhenti marah-marah, ya? Kamu curiga sama aku juga nggak baper kok. Aku beneran nggak tahu soal minuman itu, sama kata-kata itu. Itu aku belajar dari internet. Aku tahu. Ah, Aku terlalu sensitif. yang penting kamu percaya sama aku. Kalau kamu masih nggak bisa move on, Nggak perlulah. Jangan bikin susah cewek itu. istriku memang besar hati. Udah berapa lama kita mau nggak? Malam ini aku harus nemenin Zizi. Kamu jangan berisik ya. Sayang. Di toko. Sayang, Ada apa? handphone ketinggalan. Istirahat yang cukup ya. Tunggu dulu. Ada apa? Kamu 2 hari ini udah ke toko belum? Ah, udah sekali. Kamu kan 2 hari ini nggak ada di toko. Iya, kamu udah capek ya? Ah, urusan kita sendiri. Nggak ada capek-capeknya. Besok kamu istirahat di rumah aja, aku yang ke toko, ya? Barang-barang udah dibawa semua kan? Udah kok. Santai aja, nggak usah khawatir. Aku pergi dulu ya. Iya. Dia udah pergi. Selamat pagi, Pak Yu. Pagi.
Hack you. Pagi. Kamu hari ini nggak keluar ya? Ah, hari ini DKI yang ke toko. Nah, itu baru benar. Wanita itu harusnya lebih banyak urus rumah tangga. Sejak jadi ibu, aku fokus banget ngurus rumah. Makanya Xiao Kai bisa jadi anak yang baik. Iya. Tunggu dulu, aku mau ngomong sesuatu, kalian berdua. Harus mikirin masa depan. Masa depan apa? Punya anak laki-laki. Kata orang tua, punya anak laki-laki itu buat jaga hari tua. Anak perempuan itu, udah dikawinin ya udah, kayak air yang udah dituang. Aku nggak mau. Maksudnya nggak mau gimana? Anda sendiri juga seorang wanita. Mengapa Anda merasa wanita lebih rendah? Apa maksudnya lebih rendah? Anda bilang keluarga ini. Memang sudah ada pembagian tugas. Pria bekerja di luar. Wanita mencari pria baik untuk dinikahi. Itu kewajiban. Astaga, sekarang ini zaman apa? Saya mau makan apa ya makan, mau ngapain ya ngapain. Saya tidak mencuri atau merampok, saya bebas melakukan apa saja. Anda bilang apa itu kewajiban? Kenapa Anda bicara seperti itu? Kalau anak perempuan saya meniru Anda, apakah dia masih bisa menikah? Jika anak saya menikah tapi tidak dihormati, saya lebih baik dia tidak menikah selamanya. Anda, kalau saya tahu Anda seperti ini, saya hanya akan jawab Anda. Benar, Anda seharusnya tidak membiarkan Xiao Kai menikah dengan saya. Kalau tidak, dengan kemampuan anak Anda itu, dia pasti sudah mati kelaparan. Karir Xiao Kai hancur karena Anda. Jadi Roma menjaga anak, Anda malah menyalahkan saya. Apakah Anda tidak merasa bersalah kepada kami? Saya tidak bersalah kepada siapapun. Saya juga tidak bersalah kepada keluarga ini. Saya pasti tidak akan bersalah kepada diri saya sendiri. Anda bilang menantu perempuan keluar terus, ini tidak seimbang. Anda lihat sekarang, Anda juga sudah jadi ibu. Lebih banyak merawat keluarga, wanita mencari pria baik untuk dinikahi. Itu kewajiban. Karir Xiao Kai hancur karena Anda. Su Ruowei. Baik, Anda tunggu sebentar. Baik, Pak Yu. Kenapa Anda di sini? Apakah Anda gila? Director Su. Ini caranya Anda menjaga jarak? Bukan, Direktur Su, bukan seperti yang Anda pikirkan. Sudah cukup, kita di sini untuk urusan bisnis. Hack you. Direktur Su juga ada. Saya ada urusan hari ini, bagaimana kalau kita bicara lain kali? Maaf, Direktur Lin. Tidak APA, lain kali. Direktur Lin, saya antar Anda. Maaf sekali, Direktur Lin. Lain kali saya menjawab apapun Anda. Tidak apa-apa. Su Yuning, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Bicara bisnis dengan Lin Yao, hal yang sangat penting. Kenapa saya tidak tahu? Kemarin saya bilang tidakkah saya akan pergi ke toko? Apa aku harus tetap seperti dulu lagi? Segalanya harus dilaporin ke kamu? Aku susah payah dapetin kesempatan ini. Apa kamu sengaja? Masalah Lin Yao bisa aku atasi. Tapi karena udah bicara terbuka, ada beberapa hal yang harus aku tanya jelas. Jadi kamu yakin aku selingkuh, ya? Iya, Oke, buktinya? kamu beli kalung, kan? Kalung. Di saku jas coklat kamu. Ada struk beli kalung. Coba tunjukkan. Sekarang, pasti nggak bawa. Selain struk, ada yang kirim SMS ke aku.
Su Yuning. Kamu sampai suruh orang ikutin aku? Aku. Ada bukti lain, keluarin aja. Gak ada. Aku punya. Yang selingkuh, kamu kan? Aku. Siapa orang di foto itu? Teman Yunwei. Sudah. Sekarang bohong tanpa malu. Aku nggak. Sudah. Kamu tahu, selama menikah dengan kamu, apa yang paling bikin aku sedih? Yaitu apapun yang aku lakukan, caraku. Kamu selalu cari kesalahan. Sekarang aku akhirnya ada sedikit hal. Tapi kamu malah harus. Kamu gak senang lihat aku baik. Kamu, kok bisa berpikir begitu tentang aku? Dulu demi Zizi, aku bisa tahan. Tapi sekarang, hidup ini benar-benar gak bisa diterusin. Kita cerai saja. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Harap periksa dan hubungi lagi. Yunwei, kamu di mana? Aku lagi di luar kota beberapa hari ini. Kenapa Yuni? Kamu bisa hubungi Chen Cheng? Ada APA? Aku juga baru nggak bisa hubungi dia. Kalau begitu, kirimkan alamat rumahnya ke aku. Cheng Cheng. Hanya dia yang mungkin, rasanya. Sepertinya ada yang mengawasi hidupku. Aku ingin tahu siapa orang ini. Apalagi buktinya, keluarkan semuanya. Kalung di struk itu, aku sama sekali tidak pernah melihatnya. Ini seharusnya bisa kutemukan kenalan. Nanti, aku bisa mencari orang untuk membantumu bertanya. Tapi kenapa dia melakukan ini? Tidak ada, aku punya. Aku akan merekomendasikan seorang teman. Teman apa?
sudah lama menunggu. Kapan kamu tidak terlambat? Moodnya bagus ya? Tentu saja. Jangan bilang, trikmu itu benar-benar berhasil. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa meninggalkan neraka itu. Dia istrimu. Aku kira kamu senang. Sudahlah, kapan tidak seperti di penjara? Dan, di rumah berpura-pura begitu sopan. Bukankah dia akan bermain dengan pria lain? Kata-katamu, kenapa terdengar begitu kasar? Aku tidak bermaksud begitu, maksudku dia. Aku tahu. Lin Yao, tidak ketahuan kan? Kalau dia tahu, kamu masih bisa duduk di sini. Ya. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku bingung. Su Yuning sejak 2 hari lalu tiba-tiba mencurigaiku. Hari ini dia bilang, menemukan bukti apa? Aku hampir saja mengira akan ketahuan, kamu bilang. Bagaimana dia bisa tahu? Bukti. Dia bilang dia menemukan struk kalung yang kubeli untukmu. Dan juga pesan apa? Apakah ini ada hubungannya dengan temanmu itu? Aku hanya menyuruhnya mendekati Su Yuning. Apakah? Dia ingin bercanda dengan pria lain. Dia merasa bersalah, lalu menggunakan alasan ini untuk menipumu. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Cemburu. Tidak, aku hanya tidak menyangka. Dia benar-benar akan dengan pria lain. Sudahlah. Tidak ada yang tahan terhadap godaan. Jika ada, itu hanya karena godaannya tidak cukup besar. Ya. Akhirnya semuanya akan berakhir. Setelah kamu selesai, aku akan bercerai dengan Lin Yao. Nanti, kita bisa bersama dengan resmi. Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Aku ke toilet dulu. Nyonya. Anda mau memesan apa? Lihat apa? Sudah pulang. Coba steak ini. Sayang, ayo makan bubur. Aduh, hati-hati. Aduh, panas. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Aku pergi main golf dengan Pak Li dan yang lain. Oh, bukannya kamu tidak suka main golf? Aku pikir, mungkin ini bisa membantumu nanti. Benar, kan? Terima kasih, sayang. Ayo, kamu coba. Aku tidak makan saja dulu. Coba dong. Aku sendiri yang bikin, aku takut minum. Kalau kamu tidak mau mencoba, aku juga tidak makan.
Enak banget, kamu minum saja. Bagaimana? Sayang, kenapa kamu datang? Nona Xiao, kalian kenal? Dia teman sekelasku di universitas. Kebetulan sekali, kalau begitu, halo, senior. Yuzekai, kamu beruntung sekali, istrimu cantik sekali. Panggil saja Yunwei, tadi Yuzekai bilang padaku. Kalau aku datang ke sini lagi, kamu harus kasih diskonnya. Tentu saja. Sudahlah, bersamanya, setiap hari seperti di penjara. Kamu. Kakak, kamu sudah bangun. Aku panggil dokter dulu. Su Yuning ini semakin tidak terkendali. Kamu sebaiknya pulang dan mengurusnya dengan baik. Ya, aku tahu, Bu, 2 hari ini sibuk. Baiklah, aku rapat dulu, nanti kita bicara lagi, ya. Kemampuanmu berbohong semakin hebat. Aku tidak hebat dalam hal lain. Pergi sana. Oh ya, aku mau bicara sesuatu. Setelah aku bercerai dengan Su Yuning. Zizi, Mau ikut kamu? ini kan aku sedang berdiskusi denganmu. Anak perempuan, lebih baik ikut ibunya. Tapi Zizi aku yang besarkan, dia lebih dekat denganku. Aku cuma mikir, nanti kalau kita punya rumah sendiri. Zizi nggak bakal merasa jadi orang luar, kan? Lama-lama kamu sering-sering sama dia, pasti jadi akrab. Tapi dia bukan anakku. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Dua anak? Kamu pikir ngurus 2 anak itu gampang? Aku akan kerja keras cari uang. Oke sayang? Kalau gitu aku anggap kamu setuju ya? Aku belum bilang apa-apa. Mbak. Mainem. Kasih ke aku, untung kemarin aku balik ambil barang. Makasih ya Momo. Oh ya, gimana kabar mamamu? Dia udah jauh lebih baik, 2 hari lalu udah keluar dari rumah sakit. Syukurlah. Mbak, kamu akhir-akhir ini kayaknya ada masalah ya? Kamu, akhir-akhir ini masih kontak sama dia nggak? Enggak, Kamu mungkin udah nebak apa masalahnya, kan? jadi ini ada hubungannya sama Kak Yu? Aku sama dia udah selesai.
Kalau udah sampai rumah, kasih kabar ya. Cuma beberapa langit doang. Kamu pergi 3 langit aja dari aku udah khawatir. Ah, trik buat cewek-cewek kecil, jangan dipakai ke aku. Bukan? Apa sih? Tutor kecil di rumahmu pasti suka banget sama trik gituan ya? Bukan? Kamu mikir apa sih? Kalau aku ada niat apa-apa, bisa sembunyiin dari kamu? Semoga aja nggak. Tenang aja. Oke, aku pergi dulu. Odar balik sejni pejai? Sebentar lagi mau keluar lagi. Barusan itu Yuzeka ya? Ayah. Dia kan mau ngajak kamu jalan, nggak bisa ketemu kamu jadi ngejebak aku. Aku udah bilang, urusan kalian berdua jangan libatkan aku lagi. Yunwei. Bunga di rumah harus disiram. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang ingat-ingat lagi, masih kayak mimpi aja. Jadi dia bukan cuma selingkuh sama Xiao Yunwei, tapi juga mau menjebak kamu. Terus kenapa kamu nggak biarin dia jelasin langsung waktu itu? Teman kuliah, cuma makan bareng doang kok. Kalau dia bilang begitu, aku harus bagaimana lagi? Aku nggak percaya. Beneran kok. Nanti kalau kita berpisah, setelah kamu nikah sama orang lain, terus ketemu aku lagi, kamu masih suka sama aku nggak? Masih dong. Playboy, WKWKWK. Jadi, dari awal ini semua udah direncanain. Pertama, pakai limo buat merusak hubungan aku sama Yuzukai. Aku kenalin kamu sama temanku. Terus suruh Ceng-Ceng deketin aku. Nggak cuma ngambil bukti, Yang selingkuh, kamu kan? tapi juga bikin aku kayak selingkuh. Setiap kata yang kamu ucapin, semua bohong. Tapi, ada satu hal. Kamu benar. Pasti datang. Udah aku bilang, masalah ini kalian yang selesaikan sendiri. Aku cuma lihat hasilnya. Oke, gitu dulu. Makan buah dulu. Malam aku keluar bentar. Terus kamu pulang jam berapa?
Kalau gitu aku kunci pintunya ya. Mawar lagi, ya? Bunga mawar cepat layu. Yang paling romantis itu ada kamu yang nemenin aku. Kamu yakin dia nggak bakal balik, kan? Enggak kok. Ini nggak baik deh. Enggak seru ya? Iya. Kamu yakin dia nggak bakal balik? Enggak kok. Siapa? Katanya dia nggak bakal balik? Dia punya kuncinya. Aku cek dulu. Siapa? Siapa ya? Ada orang? Yuning, Boleh aku masuk? ayo duduk. Aku ambilin air hangat buat kamu. Ayo. Kenapa sekarang datang? Yuzekai bilang aku selingkuh, mau cerai sama aku. Ini semua difoto sama Yuzekai ya? Saya juga tidak tahu. Susah menjelaskan meskipun benar. Maaf Yuning, aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Setelah hari itu, aku juga tidak bisa menghubunginya. Aku juga tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Sekarang, Bon juga sudah dia ambil. SMS juga sudah dia hapus. Aku hanya bisa datang padamu. Apa yang bisa aku bantu? Kamu bisa bantu aku menjelaskan pada Yuzekai. Meskipun harus bercerai. Aku tidak ingin dia salah paham. Tapi ini memang Yuzekai yang selingkuh. Aku tidak punya bukti. Tapi juga tidak bisa terus-terusan begini kan? Tidak usah buru-buru. Yang harus datang pasti akan datang. Kamu setuju kan? Ya, Aku pulang dulu. aku antar kamu. Sekarang, Bon juga sudah dia ambil. SMS juga sudah dia hapus. Aku hanya bisa datang padamu. Jadi dia tahu tentang SMS itu. Apa yang bisa aku bantu?
Xiao Yunwei. Aku tidak pernah bilang padamu tentang SMS itu. Aku pergi dulu. Ya, Kenapa dia tiba-tiba datang? mau konsultasi denganku. Konsultasi apa? Kamu bilang dia selingkuh, dia mau menjelaskan padamu. Lalu dia dan temanmu itu, apa mereka benar-benar? Kalau tidak, kamu tidak akan bercerai? Kamu ini. Sudah sampai sini. Harus bercerai. Kalau begitu, selagi uang masih ada, cepat selesaikan urusannya. Baik. Semua menurutmu. Lalu bagaimana si beruang kecil yang berani ini membawa putri kotak musik pulang? Sudah sayang, waktunya tidur. Mama, Ya, kamu mau bercerai dengan papa? Sisi, bagaimana kamu tahu apa itu bercerai? Xiao Yu yang bilang, dia bilang, kalau papa tidak mau dia dan mamanya, mereka akan bercerai. Xiao Yu juga bilang, kalau bercerai, ayah akan mencarikannya ibu tiri, dan ibu tiri itu akan memukulnya. Aku tidak ingin ibu tiri. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Yu, Hek, apakah karena aku tidak patuh, makanya kamu dan ayah bercerai? Zizi sangat mengerti. Bukan salah Zizi. Kalau begitu, aku masih bisa bertemu ayah nanti? Sudah kembali. Oh, kemarin malam menemani klien, minum sedikit alkohol. Kamu lihat dulu, Zizi dan rumah untukku, sisanya dibagi rata. Tidak bisa, kamu biasanya tidak punya waktu untuk mengurus anak. Zizi tidak bisa ikut kamu. Zizi sudah memutuskan sendiri. Kalau tidak ada masalah, kita ketemu di kantor urusan sipil besok pagi. Boleh masuk. Kamu bilang kamu bukan tidak menghasilkan uang, tapi setiap hari tinggal di hotel. Sulit mencari kamu. Mencari saya tidak sulit, kan? Ini. Terima kasih sudah berusaha. Masalah menghasilkan uang. Tidak apa-apa. Tapi aku selalu merasa sepertinya dia menebak sesuatu. Aneh kalau tidak menebak, tapi buktinya sudah hilang. Apa yang bisa dia lakukan? Si Yuning, bukan orang yang mudah ditangani. Aku akan mengawasinya. Kedeng. Benar-benar merasa kamu bisa melihat melalui diriku. Aku pergi.
Tunggu. Kamu hati-hati, Lin Yao juga bukan orang yang mudah ditangani. Bunga ini untukmu. Baik, hati-hati di jalan. Pak Yu. Pak Lin. Bunga untuk istri ya? Ya, Bunga ini cukup cantik. kenapa? Pak Lin juga suka bunga? Aku biasa saja, terutama Yun Wei yang suka. Oh, Kamu sibuk. Aku duluan ya. baik, hati-hati di jalan. Zikai. Kamu Kamu punya kontak toko bunga ini? ada? Nanti aku kirim ke HP kamu ya. Oak. Sama-sama. Bantu aku carry sesuatu. Jadi, dia setuju ya? Ham. Zizi, aku masih ingin mencoba lagi. Soalnya toko kita sekarang cuma tinggal cangkang kosong. Kalau Zizi ikut Suyuning. Oak. Lagi pula cepat atau lambat harus jadi ibu. Kamu serius? Serius. Oke, aku janji. Tidak perlu, hanya karena dia anakmu, aku mau. Yun Wei. Mama. Zizi. Bagaimana kalau kamu tunggu aku sebentar? Di rumah. Gak ada siapa-siapa. Mamaku, mungkin bawa Zizi main kartu. Kalau guru privatmu, dia udah pulang. Aku mau ganti baju dulu. Tunggu aku ya. Tunggu aku ya. Mama,